Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi tentang wawasan kebangsaan ini, Bapak ucapkan dulu selamat kepada kalian semua yang sudah lulus di SMKN 2 Marabahan ini. Terlebih dulu Bapak mau mengenalkan diri Bapak dulu. Nama Bapak Syahrudin. Pendidikan terakhir Bapak S1, Bapak guru PPKN di SMKN 2 Marabahan ini. Siswa-siswi Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, di tengah pandemik saat ini, peran kalian atau peran generasi muda itu sangat penting. Bahkan menjadi kunci guna bersama-sama itu mengatasi problem bangsa. Kuncinya adalah generasi muda atau kaum milenial ya, sebutan sekarang ini, itu punya posisi yang sangat strategis. Saya kira ini menjadi bagian yang sangat penting dalam pelaksanaannya. Termasuk bagaimana kita melaksanakan wawasan kebangsaan, bagaimana kita merajut kebangsaan, dan menguatkan jati diri kita sebagai generasi muda dan sebagai anak bangsa Indonesia. Semua aspek itu tentunya kini kita tidak bisa lepas dari peran besar kaum muda. Ya, seperti kalian-kalian ini kaum muda kan. Kondisi seperti ini jangan menjadi sebuah keterbatasan. Artinya kondisi seperti saat pandemi saat ini jangan menjadi sebuah keterbatasan dan tidak boleh terus berdiam diri. Jadi kalian harus tetap semangat, harus bergerak karena kalian adalah generasi muda, generasi penerus untuk bangsa ini. Jangan diam diri aja di rumah. Ya. Ada banyak hal yang memberikan inspirasi. Bahkan ketika terjadi wabah seperti ini, banyak hal-hal apa yang berguna, baik itu bagi diri kita, baik itu untuk orang lain, ataupun bangsa kita yang kita cintai ini. Apalagi generasi muda termasuk pelajar saat ini, ya, buat kalian ini, ya, pelajar. Saat ini rawan dimasuki pengaruh-pengaruh yang berpotensi memecah belah bangsa. Jadi kalian harus hati-hati karena kalian ini rawan ataupun cepat terpengaruh untuk memecah belah bangsa. Ya. Nah, untuk itu pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan ini kalian harus ketahui sejak dini. Nanti kalau tidak tahu apa itu wawasan kebangsaan, yaitu tadi kalian berpotensi memecah belah bangsa ya. Jadi kalian harus mengetahui wawasan kebangsaan itu dengan benar sejak dini. Kita tahu bangsa kita, bangsa Indonesia itu banyak mempunyai keberagaman ya, yang majemuk di negara kita ini, serta pemahaman kebenekaan tunggal ika dalam berkehidupan bermasyarakat itu menjadi sangat penting ya. Kenapa Bapak bilang sangat penting? Karena di dalam lingkungan kita itu banyak suku, banyak budaya, banyak ragamnya. Jadi kalau kita tahu kebenekaan tunggal ika berbeda-beda tetapi tetap satu, kita tidak akan terpecah belah. Walaupun di dalam suatu komplek ataupun di dalam suatu kampung kita itu sukunya banyak, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Jadi jangan sampai kita terpecah belah dengan adanya perbedaan suku, budaya, dan budaya yang lainnya ya. Jadi walaupun suku
kalian berbeda, namun semboyan kita itu kan tetap Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus tetap kedepankan demi apa? Demi keutuhan bangsa Indonesia, ya. Walaupun di masa pandemik saat ini, jangan sampai kita terpecah belah. Kita harus tetap bersatu, apalagi melawan yang namanya virus corona ini. Harus bersatu melawan dengan cara kita harus bergotong royong dalam melakukan hal-hal yang positif, ya. Perlu kalian ketahui, di mana saat ini di era globalisasi ini itu juga peran kalian diuji. Artinya diuji seperti apa? Diuji bagaimana rasa cinta tanah air, rasa kebanggaan kalian terhadap bangsa Indonesia itu diuji. Kalau kalian tidak mengerti apa itu wawasan kebangsaan, maka ya itu tadi, tidak ada rasa saling peduli terhadap sesama, tidak mau bergotong royong, saling bermusuhan. Nah, itu yang akan menimbulkan perpecahan terhadap bangsa kita ini. Jadi melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang diisi dengan pemaparan materi wawasan kebangsaan ini, Bapak mengharapkan semoga menjadikan kalian lebih mencintai lagi yang namanya bangsa Indonesia dan juga memahami akan pentingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Jadi itu harapan Bapak. Mungkin sampai di sini dulu apa yang Bapak sampaikan tentang pemahaman wawasan kebangsaan. Semoga kalian bisa mengamalkannya dan tetap semangat, tetap optimis. Walaupun di masa pandemik saat ini kita harus tetap semangat, ya. Artinya walaupun pembelajaran kita mungkin online, jangan menjadikan itu sebuah alasan untuk bermalas-malasan belajar, karena kalian masih muda. Tetap semangat, optimis bahwa kita bisa melawan yang namanya virus corona saat ini. Nah, mungkin sampai di sini dulu penyampaian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.